Pemerintah membuka peluang peningkatan produksi batubara nasional melalui relaksasi terukur dalam revisi Rencana Kerja dan Anggaran Biaya atau RKAB 2026. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menyebut kebijakan ini disiapkan untuk merespon lonjakan harga batubara dunia yang dipicu meningkatnya ketegangan geopolitik global. Menurut Bahlil, saat harga batubara berada di level tinggi, peningkatan produksi dapat memberikan keuntungan bagi negara, pelaku usaha, hingga masyarakat melalui tambahan penerimaan dan devisa. Pemerintah akan menyesuaikan kebijakan produksi dengan perkembangan harga pasar agar keseimbangan pasokan dan permintaan tetap terjaga. Sebelumnya target produksi batubara 2026 ditetapkan sekitar 600 juta ton, lebih rendah dibanding realisasi tahun 2025 yang mencapai 790 juta ton. Sementara harga batubara dunia terus menguat hingga mendekati 150 dolar Amerika Serikat per ton seiring meningkatnya ketidakpastian geopolitik di pasar global. Gejolak global belum mereda mulai dari fluktuasi harga batubara, pelemahan rupiah hingga transisi energi dunia. Di tengah dinamika tersebut, bagaimana PT Bukit Asam Tbk membaca peluang, menghadapi tantangan, dan menjaga perannya sebagai salah satu pemain utama industri energi nasional. Untuk itu sudah hadir di studio Nusantara TV Direktur Operasi dan Produksi PT Bukit Asam Persero Tbk atau PTBA, Ilham Yakob. Pak Ilham, selamat pagi, selamat datang di Nusantara TV. Selamat pagi, Bu. Baik Pak Ilham, menarik sekali kalau kita melihat fluktuasi harga batu bara saat ini di mana rupiah meskipun hari ini sebenarnya menguat tipis tapi masih juga sangat fluktuatif sekali begitu. Lalu seperti apa ini mempengaruhi industri batu bara di dalam negeri? Kita lebih fokus terhadap efisiensi produksi dengan biaya yang semakin kita tekan ya. Karena challenge-nya saat ini adalah bagaimana kita mengejar apa yang ketertinggalan kita di kuartal pertama. RKAB yang diciptakan oleh Pak Bahlil menurut saya itu strategi yang luar biasa ya. Sehingga menyebabkan supply kita di cadangan tadinya rendah menjadi bisa membaik ke tinggi sehingga demand kebutuhannya meningkat kan. Sehingga harga menurut saya itu adalah strategi pemerintah untuk membuat harga membaik. Baik, dan kita juga sempat dengar sebelumnya karena ada Badan Ekspor DSI dan Antara ini sempat juga menjadi pertanyaan juga untuk konsumen-konsumen batu bara kita di global. Apakah PTBA juga terdampak? Saya pikir PTBA akan mensupport sistem ini. Karena strategi DSI ini adalah untuk mencegah adanya under invoicing yang terjadi di pasar. Karena ini sangat mengganggu pendapatan negara ya tentunya. Dan saya pikir tugasnya DS ini bukan jadi calo seperti yang disampaikan oleh Danantara, jadi lebih banyak ke arah memonitor sistem ini berjalan. Setelah 6 bulan akan dilihat suatu sistem yang berjalan ini apakah berjalan sesuai dengan yang disampaikan. Karena at the end satu pintu ini menjaga, karena sumber daya alam ini kan milik negara ya, yang tentunya harus diatur oleh negara. Kalau kita PTBA, kita sangat mensupport sistem ini. Jadi tidak masalah dari sisi PTBA. Seperti apa menurut Bapak ini akan mempengaruhi kompetisi industri batu bara di dalam negeri? Saya pikir sangat positif ya. Memang tergantung sisi yang melihatnya. Kalau kita dari PTBA sebagai perusahaan negara, melihat sisi positifnya di sini, sehingga kita mendapatkan nilai-nilai atau harga pasar yang sebenarnya di pasar global ya. Jadi mungkin nanti ada perusahaan A, B, C, dan E yang dimana mereka dijual di pasar dengan nilai X misalnya. Apabila X itu plus 5 misalnya dengan premium tertentu, ini menjadi dasar buat nantinya diterapkan juga di perusahaan-perusahaan yang lain gitu loh. Yang tidak, sehingga mencegah terjadinya adanya under invoicing itu sendiri gitu. Tetapi sorry, saya bukan bidangnya yang detail soal ini karena lebih banyak kayak produksi dan operasi ya. Tapi poinnya adalah ini logik berpikirnya di situ menurut saya. Baik, kita kembali ke harga batu bara global. Kalau kita melihat kondisi di pasar saat ini kan juga masih sangat fluktuatif sekali begitu. Tapi kalau kita mengingat ketika sebelum COVID terjadi dan sampai akhirnya COVID ini kan menyebabkan harga batu bara tinggi sekali waktu itu. Menurut Bapak kondisi saat ini bisa nggak sih mungkin kita mencapai harga ketika COVID tersebut? Mungkin tidak lagi ya.
Karena yang sebenarnya setelah COVID itu perang Ukraine ya, yang menyebabkan harga yang sangat melonjak di 2022. Dan kita di 2024 kita ngalamin relatif menurun. Dan 2025 lebih menurun lagi. Kita average penjualan di 2024 itu di angka 72. Di 2025 kita rata-rata cuma 59. Sehingga tantangan yang kita hadapi di operasi produksi adalah mengefisiensikan, mengoptimalisasikan sistem penambangan yang ada. Sehingga meskipun harga turun $13, kita masih bisa membukukan keuntungan 2,9 T di tahun 2025. Dan ini selalu berkembang dengan sistem operasional yang semakin optimal di mining di PTBA khususnya. Baik, strategi optimalisasi seperti apa yang dilakukan PTBA? Apakah efisiensi saja ini cukup? Jadi gini, kita punya constraint di setiap setiap tambang. Kita di PTBA itu mempunyai 10 tambang. Ya, terdiri dari GAR yang berbeda, stripping ratio yang berbeda, dengan OB distan yang berbeda. Ini cost yang ini adalah constraint atau variabel yang menentukan harga. Jadi kita mempunyai 5 pelabuhan yang berbeda. Jadi HPP di setiap tambang yang 10 tadi ini akan berbeda. Sehingga kita melinear programmingin mana tambang yang bisa kita stop sesaat, mana tambang yang kita potong seperempat atau setengahnya. Sehingga itu menyebabkan kita bisa mengatur strategi itu, optimasi poinnya itu di mana. Jadi kalau secara manual itu linear programming seperti mungkin sebagian besar seorang teknikal tahu ya. Sehingga kita bisa mengatur mining sequence dari tambang itu. Itulah menyebabkan sehingga kita bisa mengefisiensikan tambang yang tadinya prognosa kita di 2012 yang kebetulan pada saat itu saya baru masuk ya. Dan kita prognosa di angka 800 miliar keuntungan. Kita bisa membukukan keuntungan di 2025 dengan strategi mining optimisasi tadi di angka 2,9 T di 2025 khususnya. Baik. Dan itu kita terapkan juga di tahun 2026 ini. Baik, 2026 ini kita sudah sampai di bulan Juni, artinya masih ada 6 bulan lagi. Strategi apa yang mungkin lebih relevan akan dilakukan di tahun ini? Kita tetap keep going dengan strategi yang ada yang di 2026 dan kebetulan harganya membaik sehingga kita mencoba untuk membuka lokasi atau tambang-tambang yang tadinya jadi kita harus nggak ngelihat masa depan tambang itu dalam 1 tahun atau 2 tahun atau 3 tahun ke depan. Kita harus mikirin long term-nya juga. Sehingga ada lokasi pada saat harga membaik ini kita membuka areal-areal yang stripping ratio-nya tinggi. Tetapi mempunyai kandungan yang di bawahnya guard besar. Seperti guard di 5.000. Kita punya satu area yang mungkin detailnya saya sebutin sedikit nggak apa-apa. Itu disebut daerah Tal Utara. Itu memang stripping ratio-nya agak tinggi daerah itu. Tetapi kita punya cadangan hampir 200 juta ton dengan GAR 5.000 di situ. Sehingga kita lebih fokus, nggak apa-apa kita rugi pada stripping ratio momen ini karena harga cukup tinggi ya. Dan kita garansi kita masih punya keuntungan lebih bagus daripada 2025 tentunya. Baik, artinya dengan strategi seperti itu bagaimana Bapak bisa melihat potensi profitabilitas di 2026 ini? Akan ada berapa persen growth-nya dibandingkan dengan tahun lalu? Kalau boleh jujur kita kenyataannya sampai 2025 kuartal pertama kita udah di atas RKP sekitar 60 persenan dan mungkin di 2000 sampai ya harus audit ya. Mungkin data 2025 kuartal pertama bisa dilihat. Tapi saya yakin berbasis terhadap potensi dan strategi kita dan data yang nanti akan real akan disampaikan pada Right Issue oleh tim khusus ya. Kita pasti lebih untung daripada tahun lalu. Berapa persen? Perkiraan Bapak? Perkiraan saya sekitar di atas 67%. Di atas. Di atas 60 hingga 70% Ya. di sisa 6 bulan 2026 ini? Iya. Ya. Baik. Lalu dari segi demand bagaimana cara mengamankannya? Apalagi di global ini kan juga cukup fluktuatif juga begitu produsen dari negara-negara lain. Iya, dan demand memang sesuatu yang nggak bisa kita kontrol ya. Ini ditentukan oleh pasar global sekali dan juga kemajuan kebutuhan
kebutuhan pasar Asia, khususnya India dan Cina. Ya, kalau negara semakin membaik, saya pikir maksudnya ekonomi Asia semakin membaik, tentunya demand akan naik. Baik, kita masih belum memasuki musim dingin untuk negara-negara Ya, tersebut begitu ya, ya. Tapi menjelang akhir tahun ketika musim dingin ini datang, apakah ini menjadi salah satu momen yang ditunggu oleh PTBA? Tentunya. Umumnya berdasarkan empiris tahun-tahun sebelumnya, musim dingin itu adalah musim kita ngambil hasil biasanya. Baik, apakah di tahun ini akan lebih baik daripada di tahun sebelumnya? Ya, kembali lagi. Sebenarnya tahun lalu kita diganggu dengan adanya perang ya. Ya, sehingga seharusnya kita dapat make it money, tetapi kenyataannya kita ngalamin berbalik ya. Tapi saya pikir tahun ini karena kita udah mulai persoalannya udah mulai stabil, dalam arti stabil di sini udah memang perang terus dan kondisinya tetap berjalan dan nyatanya harga juga membaik gitu. Baik, apakah di kuartal 1 2026 ini memang kendala utamanya adalah distribusi? Karena lagi-lagi perang tersebut terjadi. Oh, dari sisi kita nggak ada masalah. Kita distribusi kita relatif karena dominan kita ke Asia kan. Jadi nggak ada melewati Selat Hormuz atau selat yang berhubungan dengan perang. Tapi dari harga bahan bakarnya sendiri seperti apa? Oh, impact terakhir berapa bulan terakhir automatically mempengaruhi bahan bakar. Tapi kita jual ekspor kita juga dengan harga yang lebih baik ya. Dan average harga pasar kita di tahun 2025 di 59 dan sekarang kita average kita di angka 72. Jadi kita fine dengan itu dan saya pikir positif untuk PTBA. Baik, kita akan bahas lebih dalam lagi usai jeda. Tetaplah bersama kami akan kembali sesaat lagi.